Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, like dan komen agar syiar dakwah tetap menggema seantero jagat raya. Dakwah Rasulullah kepada bangsa jin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Bentuk rahmat beliau adalah mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat dari kalangan jin dan manusia, sehingga mereka mendapat ridho dari Sang Pencipta. Lebih dari itu, terdapat beberapa dalil khusus di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah mengajak para jin untuk masuk Islam. Ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu dan mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah usai, mereka kembali kepada kaumnya bangsa jin untuk memberi peringatan. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29. Ibnu Katsir menukil keterangan dari Ibnu Abbas bahwa jumlah mereka ada 7 jin yang semuanya rajin ibadah. Setelah para jin itu mendengarkan Al-Quran dan mereka beriman kepadanya, mereka kembali dan mendakwahi kaumnya di kalangan jin. Allah ceritakan di lanjutan ayat, mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya perlindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 30-32. Kemudian dinyatakan dalam riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan lainnya bahwa Alqamah bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, apakah ada di antara kalian yang ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam beliau bertemu jin? Tidak, hanya saja pada suatu malam sebelumnya kami bersama Rasulullah. Tiba-tiba kami kehilangan beliau, dan kami pun mencari beliau di lembah dan semak-semak, hingga kami mengatakan beliau dibawa pergi oleh jin. Malam itu kami menjalani malam paling buruk. Di pagi harinya tiba-tiba beliau datang dari arah Hira. Kami pun segera menyambut beliau. Ya Rasulullah, kami kehilangan Anda dan kami berusaha mencari Anda, namun kami tidak berhasil menemukan Anda, sehingga kami merasa sangat sedih di malam itu. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang dari kalangan jin yang mendatangiku. Aku pun pergi bersamanya dan aku bacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama kami. Kami pun melihat bekas mereka dan bekas api mereka, dan mereka meminta bakal hidup. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i akan berisi penuh daging di tangan kalian, dan setiap kotoran hewan ternak menjadi makanan binatang kalian jin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, janganlah kalian melakukan istinja
dengan tulang dan kotoran, karena itu makanan saudara kalian dari bangsa jin. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.